Halo The Lovers, salam satu hati. Ya, selamat sore. Hari ini kita ada di acara Riding Ties Live Talk Show New Honda ADV 160. Oke, hari ini saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh dua orang, yaitu yang pertama dari komunitas Hai Honda ADV Indonesia, yaitu dengan Bro Azhar Azmi. Kabarnya Bang? Sehat, Bro ya. Salam satu hati. Ya. Dan kemudian saya juga ditemani oleh Bang Erwin Chandra selaku Technical Training PT Indago Trading Koi. Selamat sore, Bang. Sore, Bang Ade. Sore. Khusus acara ini kita berada di Indago Safety Riding Center. Nah, karena kita tadi mau cobain ya Honda ADV 160 ya secara luas karena di sini lokasinya juga lebih luas ya. Oke, langsung saja kita ke sesi pertanyaan. Nah, kali ini saya ingin bertanya ke Bang Azhar Azmi dulu yang tadi sudah mencoba New Honda ADV 160, Bang ya. Gimana sih Bang rasanya ketika mengendarai New Honda ADV 160 ini? Tadi saya sudah test drive ya, untuk Honda ADV 160. Untuk spontanitasnya keren. Saya pakai lebih terasa betul lebih besar sisinya dari yang lama. 160, 150. Oh, beda Bang ya, dari segi mesinnya ya Bang ya? Bagus. Lebih bagus dibandingkan sama yang kemarin. Generasi sebelumnya ya Bang ya? Nah, boleh dijelaskan nih Bang Erwin, kenapa mesinnya itu berbeda dengan yang sebelumnya Pak? Bang. Oke, Bang Ade, Bang Azmi. Nah, jadi memang tadi yang dirasakan oleh Bang Azmi itu real ya. Jadi memang untuk ADV 160 ini basic mesinnya sama dengan PCX 160. Jadi memang dengan teknologi ESP Plus ini memang dapat menghasilkan tenaga mesin yang lebih besar dan torsi mesin yang lebih besar juga dibanding dengan ADV 150 sebelumnya. Jadi cukup ini ya, pencapaian akselerasinya di RPM menengah dia ya, jadi agak cepat juga. Jadi untuk tenaga maksimumnya itu di angka 11,8 kW pada 8.500 RPM. Nah, kemudian lagi didukung oleh perbanding kompres yang tinggi, Bang Ade. Wow. Bang Azmi. Jadi perbanding kompresnya 12:1. Nah, itu biasanya kalau dari secara teorinya ya, kalau perbanding kompresi mesin semakin tinggi, maka tenaga yang dihasilkan semakin tinggi juga. Nah, jadi juga harus juga diimbangi dengan bahan bakar yang sesuai dengan spek mesinnya tadi. Makanya tadi ya tenaganya lebih responsif ya dibanding dengan yang ADV 150. Begitu Bang Ade. Oke, terima kasih Bang Erwin. Tadi bisa ya terjawab ya Bang Bro Azhar ya. Tadi kenapa sih lebih spontanitas ya dari mesinnya. Nah, kemudian balik lagi ke Bro Azhar. Selain dari mesinnya tadi Bang, Bro yang udah dites tadi ya, itu apalagi yang bedakan New Honda ADV 160 dengan Honda ADV 150 ya? Kenyamanan di atasnya. Jadi karena badan kita orang Indonesia, khusus saya ini biasa 165. Jadi dengan ADV 160 saya pakai ini agak rendah, saya coba. Jadi kaki saya itu sampai gitu. Kalau yang 150, kalau di lampu merah jinjit. Jinjit ini enggak. Kalau untuk kerendahannya gitu rendah. Tapi itu satu dulu. Yang kedua, untuk kenyamanan bawanya, untuk di tikungan lebih lembut saya pakai, lebih enak. Kemudian waktu jalan oke. Sama, lebih lembut tadi, karena saya nggak tahu rasanya kok beda sedikit dari yang 150. Oke, berarti dari segi ini ya perbedaannya yang pertama tinggi joknya berarti, antara jok dengan enak, nah tidak jinjil ya, sama kayak saya tingginya berarti ya, karena saya juga menggunakan Honda ADV 160 juga jinjil deh, tapi saya belum mencoba yang baru. Oke, bisa jelaskan nih Bang Erwin, tadi kan dari penjelasan Bro Azhar tadi tingginya itu berbeda dengan yang sebelumnya. Kemudian tadi ada juga tentang
kelembutan. Kenyamanan. Akselerasinya ya, akselerasinya. Kenyamanan tadi ya. Kenyamanan juga bener ya. Coba bisa dijelaskan Bang? Oke, jadi memang untuk ADV 160 ini tempat duduknya itu atau joknya kita bilang sini ya, itu lebih rendah. Nah, jadi tinggi joknya itu sekitar 780 mm. Jadi dibanding dengan yang ADV 150 lebih rendah 15 mm. Kemudian kalau kita lihat joknya itu kan depannya lebih runcing gini ya. Nah, jadi waktu kita duduk itu paha kita tidak terganjal, jadi langsung rapat gitu ya. Nah, makanya kesannya tadi atau pada saat tadi Bang Azmi naik gitu kan, jadinya lebih ini ya, kakinya lebih menapak ya, lebih menapak dibanding dengan yang ADV sebelumnya gitu kan. Nah, itu untuk joknya ya, jadi lebih rendah memang dia dibuat. Kemudian selain untuk meningkatkan kenyamanan lagi, selain tadi joknya, stangnya juga diturunin. Oh gitu. Makanya untuk risernya dudukan stangnya itu lebih rendah supaya posisi duduk dengan tangan ini pas sesuai. Sejajar, Jadi riding posisinya tetap nyaman. Kemudian tadi mungkin Pak Bang Azmin kan coba ini ya, di melewati jalan yang tidak rata kan, Sama ya. gravel gitu. Nah, memang untuk ADV 160 ini suspensi depannya dibuat lebih empuk. Padahal yang lama udah empuk ini kan. Iya. Nah, ini dibuat lebih empuk lagi. Nah, jadi secara visual memang suspensi depan itu atau shock depan itu memang dimensinya sama. Ternyata beda di dalamnya. Kapasitas olinya dikurangi 2 cc. Yang awalnya 127 cc jadi 125. Kemudian di dalam shock itu ada nama komponen namanya seat pipe. Ada pipa. Kita ngomongnya di sini suling lah ya. Ya, jadi seperti suling gitu, ada lubangnya. Lubang itu buat jalur oli shock keluar masuk. Nah, lubangnya tadi dibuat lebih besar sehingga sirkulasi olinya lebih lancar, makanya lebih empuk. Gitu. Makanya nyaman ya, waktu melewati jalan yang tidak rata dia tetap nyaman. Nah, jadi memang Honda terus memanjakan customer ADV 150 ini dan 160 tentunya gitu. Nah, kalau akselerasi tadi sebenarnya mirip ya jawaban dengan yang di awal tadi ya, terkait gitu. dengan engine ESP Plus-nya, ya kan, kemudian karena sudah menggunakan 4 klep di situ. Klep in-nya 2, klep X-nya 2. Kalau yang lama kan 2 klep aja dia. Klep in-nya 1, X-nya 1. Nah, ini 2. Nah, kemudian kalau klepnya 2 itu berarti untuk mengoptimalisasi pembakaran dan untuk efisiensi gas buang. Jadi tenaga yang dihasilkan itu lebih besar. Didukung lagi oleh throttle body yang diameternya besar. Throttle bodinya 28 mm. Nah, naik 2 mm daripada yang ADV 150. Nah, kemudian untuk saringan udaranya, filternya itu volumenya lebih besar dibanding dengan ADV 150. Nah, jadi karena tadi kubikasi mesinnya sudah besar, throttle bodinya sudah besar, maka filter udaranya juga harus besar supaya dapat menampung udara lebih banyak. Nah, di dalam filter udara tadi itu ada namanya rectifier, berfungsi mengarahkan udara yang masuk ke throttle body dan ke engine. Nah, itu tadi makanya bisa didapat hasil atau performa mesin yang maksimal tadi. Nah, gitu Bang Ade dan Bang Azmi. Berarti lebih responsif ya, akselerasi pun lebih bagus ya dibandingkan sama generasi sebelumnya. Dan mapping pengapian juga pasti beda ya. Jadi mapping pengapiannya pasti memang sudah disesuaikan dengan karakter Honda ADV ini sendiri. Gitu Bang Ade. Oke, Honda Lovers sekalian, tadi sudah kita dengarkan ya penjelasan dari Bang Erwin Chandra terkait tentang pengalaman ataupun yang dirasakan oleh Bro Azhar sendiri tadi ketika riding test new Honda ADV 160. Oke, boleh ditambahkan lagi Bang, kira-kira apalagi informasi tentang new Honda ADV 160 ini yang belum dijelaskan tadi Bang? Boleh jelaskan lagi Bang? Nah, jadi untuk kita lihat dari roda dulu ya. Dari roda memang ban, velg tidak ada perubahan dibanding dengan yang ADV 150. Cuma di bagian rem, jadi selang remnya itu diameternya lebih kecil. Kemudian tipe selang remnya itu low expansion. Nah, jadi pada saat kita ngerem, nah itu kan terjadi tekanan hidrolik di dalam selang dan kaliper. Nah, jadi karena tadi
ekspansinya rendah selang tadi, jadi tidak mudah mengembang, sehingga tekanan hidrolik tadi akan lebih maksimal ke kaliper dan mendorong piston kaliper itu lebih kuat, sehingga sistem pengeremannya lebih responsif. Nah, kemudian kalau kita lihat di setang itu ada tabung minyak rem, ukurannya lebih kecil daripada yang ADV 150. Nah, karena itu tadi, karena terkait dengan penggunaan selang rem yang low expansion tadi. Nah, kemudian masih di roda juga ini ya, rem ABS. Nah, jadi Honda ADV 160 ini memang sudah dilengkapi dengan rem ABS 1 channel. Jadi hanya di roda depan saja dia yang ABS. Nah, ya sama sih yang sebelumnya juga sudah ada ABS ya. Nah, kemudian untuk di speedometer ada yang baru di situ. Nah, jadi memang untuk speedometernya atau panel meternya dilengkapi dengan tachometer. Ada RPM meternya. Saya baru lihat untuk motor yang 150 160 cc, saya baru lihat yang ini nih. Ada RPM meternya. Iya, ada RPM meternya atau tachometernya dengan red line-nya di 9.500 RPM. Kemudian ada lagi namanya HSTC. Honda Selectable Torque Control. Apa itu, Bang? Nah, itu fitur keamanan. Jadi pengendali torsi mesin supaya sepeda motor tetap stabil. Nah, jadi mekanisme kerjanya pada saat si pengendara buka gas tiba-tiba di area jalan yang berpasir atau licin, nah itu ada potensi roda belakang slip kan? Benar. Nah, itu kan buat sepeda motor nanti bisa ngepot kanan kiri. Nah, dengan adanya teknologi HSTC itu sendiri, maka gejala atau potensi roda slip itu akan hilang. Nah, jadi cara kerjanya di roda depan itu ada sensor speed roda depan. Nah, jadi yang HSTC ini, Bang Azmi dan Bang Ade, itu standarnya harus ABS karena dilengkapi dengan sensor speed roda depan dan roda belakang. Nah, yang CBS juga ada juga, yang sensor speed belakangnya ada. Nah, cuma yang depan kan nggak ada yang CBS ya. Nah, jadi pada saat roda belakang kecepatan putarnya lebih cepat daripada roda depan, maka si ECU akan memerintahkan si injektor untuk mengurangi semprotan bahan bakar, sehingga otomatis tenaganya kan berkurang ya, karena asupan bahan bakarnya kurang ini. Jadi tidak split gitu, Bang ya? Jadi gejala slipnya tadi hilang. Aktualnya pada saat kita riding gitu ya, gasnya kita buka tiba-tiba di jalan yang bisa jadi aspal halus, berpasir atau licin, itu nanti akan berebet waktu kita gas. Nah, jadi dia akan berebet sehingga si roda belakang tadi berhenti untuk spin atau berputar di tempat gitu ya. Karena tadi si injektor mengurangi semprotan bahan bakar. Nah, di speedometer itu ada indikator HSTC. Nah, jadi pada saat bersamaan juga waktu tadi mesinnya berebet, pada saat HSTC-nya aktif, maka indikator di speedometernya juga akan berkedip-kedip. Nah, gitu, Bang. Itu cara kerja HSTC-nya. Berarti kita bisa mengetahui bahwasanya HSTC itu bekerja dari speedometer, dari panelnya itu ya, dari lampunya berkedip, berarti ini sedang berfungsi ya HSTC. Ya, jadi bersamaan, Bang Ade. Jadi pada saat kita buka grip gas, tiba-tiba roda belakang kan ini pasti pertamanya ada dia slip sedikit. Setelah itu dia akan berebet motornya. Jadi indikator HSTC berkedip-kedip, kemudian roda belakang berhenti slip dan terasa ada berebet, itu bersamaan waktunya bersamaan. Nah, oke. Keren ya, Bang, teknologi terbaru dari iya, sistem jadi itu fitur keamanan. Kemudian untuk ADV 160 ini juga masih dilengkapi dengan fitur ESS, Emergency Stop Signal. Nah, jadi ESS itu akan bekerja pada saat kita melakukan pengereman mendadak. Jadi nanti lampu hazardnya akan berkedip cepat. Otomatis. Iya. Nah, fungsinya memberitahu pengendara di belakang kita kalau kita sedang melakukan pengereman mendadak gitu. Nah, itu biasanya dia akan aktif kalau kita kecepatannya di atas 50 km per jam. Baru berfungsi ESS-nya.
Ketika kita berkendara nih Bang ya, Honda Lovers ya, di atas 50 terus tiba-tiba kita mengerem mendadak tuh otomatis lampu hazardnya akan berkedip cepat. Cepat, ya. Supaya pengendara di belakang kita itu mengetahui, ya kan, respon pasti kan, ini kok kedip-kedip ya. Nah, jadi dia akan respon, pengendara di belakang kita, dia bisa mengambil tindakan untuk bermanuver atau ikut mengerem juga gitu. Oh, ini cocok kali nih Bang Azhar nih ya untuk upgrade nih ya. Karena kan dari komunitas sendiri yang sering touring ya, Bang. Iya. Sering touring juga, kita nggak tahu kondisi di lapangan tuh gimana, di jalan gimana. Jadi Boleh bertanya satu Bang? oh silakan. Jadi kami ini kan komunitas Honda klub sepeda motor yang hobi touring nih. Jadi untuk kapasitas tangki bensinnya kalau yang lama itu 8 liter. Iya. Boleh tanya sekarang ini apa masih sama atau ada perubahan? Ya. Oke Bang Hasbi, jadi untuk kapasitas tangki bensinnya memang lebih besar ya, 8,1 liter jadinya. Jadi naik 0,1 liter, lumayan kan, 100 cc kan, buat jalan berapa kilometer kan. Kemudian untuk bagasi juga, nah bagasi lebih luas nih. Bagasi bisa muat helm half face dan volumenya sekitar 30 liter untuk bagasinya. Kemudian di konsol boxnya itu ada power charger yang sebelumnya juga ada ya. Enggak ada. Nggak ada? Dia kosong aja, kita beli sendiri. Iya, ada power charger, Oh, cuma beli Beli. adapternya lagi, Adapter. sambung lighter lagi. Iya, iya. Nah, kalau yang ini sudah update, cukup pakai kabel USB. Udah bisa. Sudah bisa, jadi nggak perlu pakai lighter lagi. Karena kalau pakai lighter kan ini susah ditutup ya, konsol boxnya kan, Iya. nyangkut ya. Betul. Nah, ADV 160 ini power chargernya sudah dilengkapi dengan sambungan USB tipe A. Nah, jadi spesifikasinya 5 volt 2,1 ampere. Jadi ya bisa dikatakan fast charging lah. Fast charging ya? Iya. Berarti cocok nih brother nih ya untuk touring ya. Touring. Bagasi lebih luas, kapasitas tangki lebih besar dibandingkan sama sebelumnya, dan untuk power charging juga tidak perlu beli adaptor lagi ya. Iya. Jadi lebih gampang lagi ketika untuk mengecas pada saat riding. Baiklah Honda Lovers, tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari Bang Erwin Chandra terkait tentang teknis dari New Honda ADV 160. Dan tadi juga kita sudah berbincang-bincang dengan Bro Azhar, dan kita bertanyakan tentang gimana sih rasanya setelah mengendarai New Honda ADV 160. Nah, bagi Honda Lovers yang ingin tampil lebih kece, ini ada apparel New Honda ADV 160, yaitu ada helm, ada tas, Honda arm cover, ada sarung tangan, dan Honda Camo headwear. Dan bagi Honda Lovers yang ingin memodifikasi yang agar tampilan motor Honda New Honda 160 Honda Lovers kalian lebih kece, ini ada juga Honda Genuine Accessories New Honda ADV 160 yang dapat Honda Lovers lihat di bawah ini ya. Antara lain ada center rubber pad, ada garnish air cleaner, ada garnish radiator, ada panel step floor, ada handguard, dan smart key remote cover terdapat 3 warna, yaitu ada warna merah, gold, dan hitam. Baiklah Honda Lovers, sampai di sini perbincangan kita, pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih kepada Bang Erwin Chandra dan Bro Azhar telah bergabung dengan kita pada hari ini. Sampai ketemu di lain waktu. Selamat sore dan salam satu hati. Salam. Salam satu hati.